adanya people power. Ke depan, people power ini akan terjadi jika kondisi masih seperti ini. Karena apa? Syarat-syarat people power sudah mulai terjadi. Terakhir rakyat people power itu 98. Nah, 98 dengan hari ini kondisinya sama. Mirip-mirip ya, kenaikan harga. Kenaikan harga, bahkan kelangkaan minyak goreng. Dulu itu April minyak goreng dan harga-harga itu naik tahun Iya. 98. Balik lagi teman-teman di Kuiwas, terima kasih tadi udah menunggu ya. Sebentar sih di situ masih ngobrol. Ya maklumlah kita ini channel perjuangan ya, dan studionya ya studio yang ya seru-seruan. Bang Niko, terima kasih sekali lagi udah datang ke sini, dan silakan Bang kalau mau sambil merokok. Tadi Bang Niko udah ngomong bahwa buzzer ini selalu ngomong radikal, seolah-olah semua sumber masalah di negeri ini adalah radikal. Padahal menurut Bang Niko sumber masalah di negeri ini adalah bukan radikal. Kalau masalahnya radikal yang ditujukan dalam tanda kutip ke arah umat Islam, pasti Bang Niko udah nggak ada di sini kali ya Bang ya. Benar Bang. Jadi Bang, masalah di negeri ini menurut Bang Niko nih apa sih sebenarnya? Kalau gua sih melihat masalah di negeri ini sebenarnya ketika kepemimpinan nasional itu tidak berpihak pada rakyatnya sendiri, tapi berpihak kepada kepentingan oligarki dan yang dikemas dalam balutan investasi. Nah, gue cuma melihat terjadi penyingkiran rakyat dalam kedok investasi. Rakyat selalu disingkirkan, rakyat selalu dipinggirkan. Padahal di situ jauh sebelum investasi itu ada, rakyat di situ sudah benar-benar mereka bersosial di situ, bekerja di situ, di tanahnya sendiri. Tapi dengan kedok investasi dipinggirkan. Nah, ketika rakyat melawan, ketika rakyat bersuara, muncul narasi radikal kembali. Jadi paling efektif tuh itu. Paling efektif. Dulu ada iklan, apapun makannya minumnya teh botol sosro. Sekarang apapun masalahnya radikal isunya. Kan kegilaan berpikir tuh diterapkan hari ini. Dan sialnya buzzer ini itu juga dipelihara negara. Dengan dalam konteks setelah ketika diambil dari APBN juga ada lagi yang dibiayai dengan menggunakan dana dari BUMN, seolah-olah kerja jadi komisaris. Nah, secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Yang kemarin menyerang ente ya? Iya. Rata-rata komisaris yang menyerang gue loh. Gue nggak perlu sebut nama. Bahkan hari ini ada di framing satu komisaris. Memframing gue, sampai mengatakan gue tuh bajingan. Kan gitu. Gue ketawa. Kalau mau ngatakan gue bajingan, hello, gue bajingan itu sejak lahir. Kalau memang gue bajingan itu sejak lahir. Karena gue bajingan bagi penguasa. Gue dianggap bajingan bagi mereka yang berkuasa yang merasa terganggu. Nah, sebenarnya lu yang bajingan, menikmati darah rakyat, menikmati uang rakyat. Tapi kok lu justru memecah belah rakyat. Nah, memecah belah ini maksudnya apa nih? Ya, dengan melaga kelompok A, kelompok B. Terus kayak yang gue di framing hari ini, dua ormas besar disuruh cari gue. Lah ini siapa ini komisaris? Dua ormas besar disuruh nyari gue. Nyari ente. Gue nggak tahu. Nah, ini kan berarti kan suatu bentuk pengancaman. Dan jelas ini sangat betul-betul gue diancam. Hello, hari gini gue diancam. Udah sejak lahir gue diancam, bro. Gue paling takut di negara ini cuma satu. Gua nggak bisa lagi menyatakan kebenaran. Betul. Gua tidak bisa lagi berteriak untuk keadilan. Gua cuma takutnya di situ, bro. Tapi kalau gua mau diancam, kok mesti orang lain nyari lu aja? Lu komisaris cari gua. Di mana lu mau ketemu gua ladeni, gua bilang. Lu sama gua aja udah. Iya. Jadi teman-teman, ternyata tadi kita ngobrol dan ternyata latar belakangnya Niko ini emang true aktivis. Dia main di buruh, di mahasiswa, petani. Serikat buruh migran. Ya, dia mengadvokasi dari sejak zaman kuliah sampai sekarang. Emang pekerjaannya adalah aktivis gitu. Jadi kita nggak salah hari ini kita kedatangan tamu yang emang the real aktivis ya, dan beliau ini juga punya pengetahuan yang mumpuni menurut gue ya. Tentang dunia perpolitikan, tentang ideologi dan sebagainya. Tadi kita sempat diskusi soal ideologi. Nah, jadi teman-teman, satu itu ternyata masalah di negeri ini ya, jadi adalah itu ya, kepemimpinan nasional yang berpihak kepada investasi asing. Padahal kan kalau kita marahin ya, marahin itu tahu kan filosofinya. Paham banget. Orang yang namanya marahin itu petani katanya. Petani yang bekerja dengan tenaganya
dengan lahan yang ada, yang Nusantara, yang bukan miliknya, dan menghasilkan menghidupi keluarga dan maju dengan itu. Nah sekarang lahannya mungkin udah mulai tersingkir, Bang. Di Sumatera Utara itu, kayak gue mengadvokasi, ada sekitar 530-an kelompok tani. Dan ini semua berkonflik dengan perkebunan-perkebunan, terutama PTPN. Nah, PTPN kan punya negara ya? Iya, punya negara, Bang. Tapi konflik-konflik ini dulu dipicu ketika dibangunnya sebuah perkebunan-perkebunan. Dan salah satu titik kayak misalnya dulu di Tandukan Raga, ada desa Tandukan Raga di sana. Di sana dulu sebuah perkampungan yang dihilangkan, dipaksa pindah. Pada saat itu kita masih punya butterfrah dulu. Jadi petani-petani itu diancam kalau nggak keluar dari tanahnya dituduh PKI. Nah, inilah yang terjadi, banyak kasus yang kita lihat. Ada pengusiran rakyat secara paksa, ada juga dengan iming-iming uang. Ada yang diganti rugi cuma batas tanaman doang. Nah, itu kan demi investasi. Oke, tapi yang jadi masalah adalah perusahaan-perusahaan yang dibangun ini, terutama milik negara, ini kok merugi. Ini kan jadi masalah. Udah menyingkirkan rakyat, merugi lagi, malah harus disubsidi lagi. Padahal, ini gue buka, kakek dari mama, itu cuma punya tanah gak sampai 2 hektar. Tapi mampu menghidupi 10 anaknya dan menyekolahkan anaknya. Sampai terlahirlah seorang Niko saat ini. Ya, itu di level mikro ya. Ya, di level mikro. Di Sumatera Utara sana, yang mungkin wilayahnya kecil. Di tingkat nasional sebenarnya kan sama aja tuh pola kerjanya seperti itu kan. Benar. IKN misalnya, mirip-mirip kan, demi investasi atau kereta cepat itu. Oh, iya, jelas. Permasalahannya demi investasi siapa? Ini keuntungan untuk siapa? Nah, logika kita dibangun dari dulu adalah bagaimana membangun infrastruktur. Dan logika infrastruktur gitu loh. Pembangunan menjadi dalil untuk pengusiran rakyat dari tanahnya sendiri. Nah, yang terjadi adalah jadi kita pertanyaan, ketika dibangun infrastruktur ini untuk siapa? Contoh salah satu yang selalu dibangga-banggakan adalah jalan tol. Presiden sudah membangun jalan tol, bla bla bla. Wow, hebat. Bajar-bajar itu tepuk tangan riang. Kalau bicara untuk membangun jalan, Presiden masih kalah dengan Dendles. Kenapa kita bilang masih kalah dengan Dendles? Dendles bangun jalan dari Anyer sampai Paranalukan, ya. Tapi tidak dipungut biaya bagi rakyat untuk memakai gratis. Lah, ini dibangun jalan tol. Yang masuknya juga harus bayar. Pertanyaannya sederhana, di mana Pancasila ketika kita memakai jalan harus bayar? Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Yang jadinya yang notabene adalah ketika masuk ke jalan tol harus bayar, harus punya mobil. Nggak bisa kan masuk jalan tol pakai motor? Nggak bisa. Iya. Berarti kan sudah apa? Ternyata pembangunan itu hanya dinikmati segelintir orang. Tapi kalau pembangunan itu kayak misalnya dilakukan oleh Dendles, ini kita bilang untuk Dendles, yang dilakukan oleh Dendles, ekonomi terbangun, jalan itu dibangun. Contohnya di kiri kanan jalan itu terbangun. Bisa pusat-pusat dagang masyarakat dan lain-lainnya. Masyarakat bisa berusaha di pinggir jalan. Loh, di jalan tol siapa yang berusaha kalau nggak punya modal? Ketika ada rest area punya modal kan yang punya. Ya justru penjajah malah bisa lebih adil. Makanya kita bilang jangan-jangan gitu. Makanya kita bilang kalau cuma bangun jalan tol yang dibanggakan. Hello, Dendles lebih beradab kita bilang, walaupun banyak yang mati bangun jalannya. Iya. Tapi setelah manfaat yang dibangun Dendles, kalau kita melihat dari segi manfaat, jauh lebih baik manfaat yang dibangun oleh Dendles dibanding oleh rejim hari ini. Itu kata kuncinya ya. Itu lebih manfaat yang dibangun oleh Dendles dibanding yang lebih. Kalau itu bandara yang jadi bengkel pesawat. Ini kita bilang lucu. Dulu dibangga-banggakan sudah berapa banyak uang negara habis di situ, Pak. Tapi jadinya untuk bangun bengkel dan pesawat segala macam. Sebelumnya ini foto wedding. Untuk foto wedding gini. Ini kan kegilaan. Berarti kita melihat proyek digarap, proyek dilakukan hanya untuk segelintir orang mengambil keuntungan. Hanya untuk proyek itu saja. Iya, proyek itu tapi hanya untuk segelintir orang yang mencari keuntungan orang. Proyek itu saja dan segelintir orang, tapi not untuk masyarakat. Masyarakat ini nggak merasakan manfaatnya. Sehari ini dengan bangga di launching menjadi bengkel pesawat. Hello. Bengkel pesawat yang di Pondok Kopi. Mau jadi apa? Pondok Cabe. Pondok Kopi, Pondok Cabe. Itu mau jadi apa? Itu sudah ada bengkel pesawat. Terus mau jadi apa itu lagi? Apa mau dibikin perumahan? bikin hall studio film aja kayak Hollywood. Maka kita bilang pembangunan itu tanpa melihat
Ya gua rasa memang pantas saja AMDAL dihilangkan. Karena nggak melihat analisis dampak dan lingkungannya. Ya, juga mungkin terjadi ya. Oke, jadi ya masalahnya kepemimpinan nasional ya yang nggak punya visi atau gimana ya menurut lo tuh? Kalau gua lihat sih, kalau masalah visi tidak camkan kata kuncinya. Tidak ada visi dan misi menteri. Yang ada hanya visi dan misi presiden. Tapi yang jadi pertanyaan, ada presiden berpidato di depan forum resmi, di belakangnya ada menteri telepon-teleponan. Nah, belum itu masih satu. Belum lagi ketika ada presiden dengan bangganya dulu menutup ekspor batu bara, dalam hitungan hari dibuka oleh menteri. Menteri itu lagi. Makanya gua bilang, hak prerogatif presiden masih kalah dengan hak prerogatif menteri. Di atas kekuasaan ada kekuasaan. Nah, menteri ini memiliki hak veto. Iya. Jadi keputusan presiden bisa diveto. Ini kan aneh ini. Makanya gitu gua bilang ya, memang ya sudahlah. Kalau bagi gua tuh sudahlah. Pak Jokowi mundur aja udah selesai. Kasih dengan ahlinya, karena sesuai dengan kitab suci yang pernah gua baca. Jika suatu kaum yang bukan ahlinya mengerjakan, maka akan acak-acakan. Nah, begitu juga dengan kekuasaan hari ini, yang bukan ahlinya. Iya. Hadis Nabi itu. Oh iya, hadis itu. Hadis Rasul. Jadi bukan ahlinya yang yang mengerjakan. Ya pantas aja gini loh. Pantas aja kacau ya. Kacau balau, Bang. Oke, ini baterainya. Oke, jadi itu juga ya yang selalu disuarakan oleh ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, di mana Niko salah satunya sekarang aktif di sana. Hampir sebulan kita bisa aksi di jalan itu 4 kali, mungkin ya 3 kali ya. 3 kali. 3 kali ya. 2-3 kali lah teman-teman. Dengan tuntutan yang konsisten sama, yaitu Jokowi mundur ya, gitu ya. Kan itu ya reasonnya ya. Tapi sepengetahuan gue ya, karena gue juga beberapa kali ikut ketika gue nggak ada kerjaan, sedikit yang ikut ya aksi-aksi kita ya. Karena mungkin belum terbangun kesadarannya. Tapi sepertinya teman-teman konsisten, persisten ya. Kalau masalah banyak dikitnya, kita dari dulu nggak pernah memperhitungkan jumlah. Karena bagi kita, ketika intinya bagi kita adalah menyampaikan pendapat dan aspirasi kita. Mau berapa banyak jumlahnya itu hanya biarlah waktu yang menjawab itu. Tapi bagi kita, tetap suara-suara perlawanan dari kaum-kaum tak bersuara ini harus terus kita suarakan. Karena itu memang tugas kita sebagai manusia untuk menyuarakan mereka-mereka yang tidak bisa bersuara. Kenapa mereka tidak bisa bersuara? Mungkin karena mereka takut, bla bla bla. Tapi bagi kita, ya sudah kita suarakan saja. Masalah banyak yang ikut, biarlah nanti waktu yang menjawab. Karena dengan sendirinya ketika rakyat sudah muak, maka yang terjadi adalah gerakan bersama rakyat dengan kesadaran yang sama. Maka gue pasti percaya dengan yang namanya adanya people power. Ke depan, people power ini akan terjadi jika kondisi masih seperti ini. Karena apa? Syarat-syarat people power sudah mulai terjadi. Terakhir rakyat people power itu 98. Nah, 98 dengan hari ini kondisinya sama. Mirip-mirip ya, kenaikan harga. Kenaikan harga, bahkan kelangkaan minyak goreng. Dulu itu April. April minyak goreng dan harga-harga itu naik tahun 98, April ya. Sekarang Februari, Maret. 98 April, Mei turun. Makanya, ya kita lihat aja sampai berapa. Sekarang gini. Contoh kayak kasus minyak goreng. Mari kita coba lihat logika. Negeri kita adalah pengekspor terbesar CPO. Sudah. Negeri kita pemilik kebun kelapa sawit terbesar di dunia, sekitar 16 juta hektar. Yang jadi pertanyaan adalah, minyak goreng, sekelas minyak goreng aja langka, apalagi yang lain. Makanya gue bilang, rejim ini ngurus minyak goreng aja udah nggak mampu, apalagi mengurus negara. Maka mundur aja gitu loh. Iya, nggak usah maksain. Iya. Seru deh. Minyak goreng dan katanya bahkan katanya itu ya, baru-baru ini ada berita seorang menteri mengatakan itu masyarakat menimbun ya. Ini kan gila ini namanya. Kok disalahkan masyarakat? Gue cuma mau bilang tuh dengan tuh menteri ataupun di para pejabat di Kementerian Perdagangan sana, gue cuma mau mengatakan yang menimbun minyak goreng itu perusahaan dan partai politik. Nah, pertanyaannya sederhana, dari mana partai politik itu dapat minyak goreng bisa membagi sampai puluhan ton? Di kampung ente kan? Iya, sampai puluhan ton, jutaan ton situ semua. Makanya gue bilang, bukan masyarakat yang menimbun. Mbok,
sekarang waras dikit kayak jangan-jangan menunjukkan ketololan. Masyarakat hari ini buat makan aja sulit loh. Bagaimana mau menimbun? Betul. Iya. Iya. Niko, lu percaya tadi people power ya? Iya. Lu masih percaya itu akan terjadi ya? Pasti terjadi. Ketika kondisi kondisi tidak bisa diperbaiki, kondisi tidak bisa merubah keadaan gitu. Karena bukan apa-apa, brengseknya regime ini rakyat kehilangan pekerjaan. Tapi para pengangguran dari Cina diimpor masuk ke negara ini, diberi karpet merah. Oh, TKA itu ya. Ini kan faktanya gitu loh. Sementara banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan, bahkan untuk ngelas saja harus import. Emang di sini nggak banyak lagi tukang las. Padahal dunia mengakui sampai ngelas di bawah air aja hanya bangsa kita yang mampu yang dalam air. Ada yang jago ya itu ya. Mahir dan ahlinya. Ahli. Ya kan banyak kan tenaga kerja Indonesia itu ahli-ahli sebenarnya. Cuma tidak terlihat aja. Benar. Nah, itu dia. Kan ada juga seorang menteri ya yang juga mengatakan soal TKA Cina itu adalah hoax ya. Tapi itu dari dulu ya. Kok sampai sekarang newsnya itu beritanya ada terus ya? Iya, ada terus kayak gitu. Itu hoax atau benar? Sekarang gini lah, kalau kita mengacu pada kayak Kominfo apa yang dikatakan pemerintah, hoax ya hoax. Berarti hari ini kita di bawah hanya pada logika pemerintah. Padahal seharusnya itu logika rakyat, bukan logika pemerintah. Seharusnya pemerintah sadar, uang kalian itu kami gaji kok. Iya. Pemerintah itu pembantu-pembantu kami kok. Betul. Kalian itu harus bekerja secara profesional untuk memberikan kesejahteraan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Niko, lu tadi bilang ya soal yakin people power akan terjadi. Tapi meanwhile saat ini lu selama ini demo kan sama si ARM ya dan yang lain-lain yang ikut dikit-dikit ya gitu. Lu menurut gue ya, karena masyarakat ini merasakan sebenarnya keanehan, ketidakadilan, kesalahan-kesalahan ini ya. Merasakan sebenarnya, tapi mereka nggak bisa melakukan apa-apa atau mereka nggak mau. Lu setuju nggak dengan itu? Bahwa sebenarnya masyarakat mayoritas ini merasakan ada yang tidak beres, tapi mereka nggak berani bergerak. Gue yakin ke depannya mereka akan bergerak. Karena apa? Tapi lu yakin bahwa mereka merasakan? Mereka merasakan. Karena gini, saat ini yang membuat masyarakat itu nggak bergerak, karena masyarakat itu pertama, mereka selalu disuguhkan dengan aneh-aneh. Terjadi pemecahan konsentrasi. Ada kasus baru. Dan itu dipecah. Dan mereka melihat, kita tahu mereka jeli untuk memanfaatkan, untuk memainkan itu. Okay. Tapi yang jadi pertanyaan, sampai kapan kalian mampu membendung kemarahan rakyat? Karena pada titik yang sama nantinya, rakyat itu akan muak dengan sendirinya. Sehingga ketika mereka muak, maka mereka akan bergerak secara sporadis. Iya. Ini yang terjadi nanti.